Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita dapat melaksanakan, ya, melanjutkan pertemuan kedua perkuliahan dalam mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen. Baik, hari ini saya sudah tergabung dengan dua kelas 2D dan kelas 2C, ya. Benar? Iya, Bu. Oke. Baik, silakan disimak PowerPoint yang telah saya ramu materinya, yaitu materi tentang bisnis dan ruang lingkup bisnis. Apakah sudah tampil di layar masing-masing? Sudah, Bu. Ya, Bu. Baik. Oke. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya saya tanya dulu ke mahasiswa semuanya. Ini yang off kamera lagi di mana ya? Tolong di-on-kan kameranya, ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, em, kita pasti sudah tidak asing dengan yang namanya bisnis, ya. Itu sudah marak dan masif banget bisnis, apalagi sekarang di tengah gencaran media sosial itu sudah sangat banyak berseliweran bisnis-bisnis, ya. Mungkin Ibu mau tanya perwakilan satu orang, ya, Aulia Batul. Nah, Aulia Batul, apa yang kamu ketahui tentang bisnis? Suaranya, oh ya, Ini menurut saya, Bu, gitu. ya, menurut bahasa pribadi aja. Bisnis. Ayo, bisnis. eh, Menurut saya, bisnis itu adalah suatu aktivitas yang melibatkan produksi antara konsumen dan antara beberapa individu. Oh, tuh bahasanya udah lengkap banget tuh, sudah bagus. Kalau Zahratul gimana? Menurut Zahratul, bisnis tuh apa? Menurut saya, Bu, bisnis itu suatu aktivitas yang menguntungkan satu sama lain. Oke. Kalau coba perwakilan laki-laki mana nih? Layasi, coba Layasi, menurutmu bisnis tuh apa? Baik, Ibu, izin menjawab. Menurut saya pribadi, bisnis itu adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk menghasilkan uang, yang mana kegiatan ekonomi tersebut melibatkan antara individu ataupun suatu organisasi ataupun bidang usaha lainnya. Oke, terima kasih. Jadi dari perwakilan tiga temannya tadi, ya, itu sudah benar. Nah, jadi bisnis itu intinya adalah transaksi jual beli antara konsumen dan pembeli yang tujuannya adalah untuk menguntungkan baik antara pembeli dan juga penjual. Oke. Jadi dalam PowerPoint ini, Ibu sudah ramu 4 materi, 4 kajian yang akan kita bahas, ya. Yang ini tentang pertama pengertian bisnis, yang kedua perspektif bisnis dari para ahli, yang ketiga adalah bisnis dan daya tariknya, dan yang keempat adalah ruang lingkup bisnis.
Nah, coba kita bedah dulu dari pengertiannya tadi. Pengertian bisnis. Nah, jadi pengertian bisnis ini itu banyak sekali. Yang pertama, bisnis kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menghasilkan barang atau jasa yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, tadi kita sudah bahas sedikit ya, bahwa bisnis ini ya tujuannya adalah untuk menguntungkan, untuk memperoleh uang. Nah, jadi kaitannya itu sangat erat dengan laba. Nah, laba itu adalah keuntungan. Yang kedua, bisnis melibatkan transaksi atau pertukaran yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pasar. Jadi, makin maraknya kebutuhan baik sangan, pangan, papan, ya, itu kan tentu masyarakat eh, tidak apa namanya ya, tidak bisa lepas dari kebutuhan oleh pasar. Karena manusia itu punya dasarnya itu adalah tiga kebutuhan tadi, pangan, sandang, dan papan. Jadi tentu dalam proses ini pasti ada kaitannya dengan bisnis. Selanjutnya, bisnis adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa. Jelas ya, bahwa bisnis ini pasti erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi, karena ekonomi itu adalah tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat dan juga harus menyediakan barang yang produksi dan kualitasnya itu bagus sebelum disalurkan oleh masyarakat yang ingin mengonsumsinya. Kemudian selanjutnya, kegiatan bisnis bisa dilakukan dalam berbagai sektor seperti perdagangan, industri, keuangan, dan lain-lain. Jadi bisnis itu banyak banget macam-macam klasifikasinya ya. Klasifikasi tahu nggak artinya apa? Pembagian. Nah, jadi pembagiannya tuh bukan hanya dagang. Misalkan katakanlah dagang jilbab aja. Jilbab itu kan bagian dari eh, sandang ya. Tapi dia juga banyak sekali eh, macam-macam bisnis itu. Bisa dari industri keuangan ya, kemudian dari industri tekstil, kemudian perdagangan dan segala macam. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, kemudian apa sih kaitan bisnis dengan manajemen ini? Nah, jadi manajemen dan bisnis ini ternyata saling berkaitan, saling terhubung, tidak bisa lepas. Kenapa? Karena dalam sebuah manajemen, manajemen inilah yang harus mengatur dan juga mengawas dalam penyediaan sumber daya, pengelolaan tim, dan juga pengarahan perusahaan menuju tujuan yang telah ditentukan. Jadi tidak hanya dalam bisnis saja, dalam dunia pendidikan pun kita juga tidak terlepas dari manajemen. Kenapa? Karena contoh dalam sekolah aja, sekolah. Sekolah itu tentu ada struktur organisasi dari pengawas, kemudian kepala sekolah ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang sudah disusun oleh tim itu tentu harus ada pengawasan ya, pengaturan dan segala macam. Itulah fungsi dalam manajemen kepada bidang pendidikan khususnya di sekolah. Nah, jadi bisnis pun itu juga harus diatur oleh manajemen. Kenapa? Karena bisnis itu kalau mungkin kalau bisnis perorangan individu masih kecil-kecilan gitu ya, tapi kalau bisnisnya udah sektor gede itu pasti nggak terlepas dari namanya manajemen. Kemudian berhasil dan tidaknya sebuah usaha tergantung dari pengelolaan manajemen yang meliputi sumber daya, produk, produksi, dan juga pemasaran. Jadi ini kerja-kerja tim. Tidak bisa terlepas dari kerja individu tersendiri. Bisa sih kerja individu tersendiri, tapi tentu sektor bisnisnya itu kecil banget. Contoh, jualan makanan. Nah, makanan rumahan gitu ya, open PO gitu.
Tapi kalau misalkan nanti sudah eksis bisnis kita, pasti itu kita sangat membutuhkan kerja-kerja tim yang harus terorganisir, terarah. Nah, itu termasuk dalam unsur manajemen, ya. Selanjutnya, apa aja sih fungsi bisnis ini ya? Pertama, menciptakan nilai. Jadi suatu produk itu dari barang yang tidak bernilai nih, barang yang mentah ya, katakanlah seperti itu, tapi kita produksi, diubah dengan sesuai kegunaannya. Nah, itu bernilai dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Contohnya apa? Misalkan, cobalah kita ambil komoditas jengkol. Nah, jengkol kalau nggak diolah menjadi sebuah keripik, tentu dia nggak akan bernilai bisnis, ya nggak? Dia pasti hanya sebagai sebuah tumbuhan yang hidup di hutan. Tapi kalau diolah, misalkan menjadi kerupuk, ya banyak banget mungkin orang Padang nih kerupuk jengkol, nah, itu menjadi nilai produksi yang bisa dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan pengelolanya pun akan mendapat puing-puing ekonomi berupa uang, penghasilan, pendapatan. Tidak hanya dari komoditas jengkol aja ya, tapi bisa jadi bahan baju ya, bahan baju yang semula hanya pewarna, misalnya pewarna baju ya, pewarna baju polyester gitu ya. Terus misalkan digunakan untuk mewarnai baju kita, nah itu menjadi sebuah nilai bisnis. Nah, itu fungsinya ya, menciptakan nilai kegunaan. Kemudian kedua, menciptakan nilai suatu produk atau jasa dengan cara mengubah bentuk, memindahkan tempat produk, mengubah kepemilikan, penjualan ya, menunda waktu kegunaan pemasaran. Nah, inilah fungsi dari bisnis itu. Jadi ketika bahan mentah tadi ya diubah menjadi suatu nilai yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat, tentu ini dapat memindahkan tempat produk ini ke pasaran sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, itu fungsi dari bisnis. Kemudian ada pula fungsi dasar bisnis. Nah, fungsi dasar bisnis tadi kurang lebih sudah Ibu jelaskan dari nilai kegunaan tadi ya. Tentu pertama mencari bahan mentah. Tentu mencari bahan mentah. Kalau misalnya kita nggak punya bahan dasar untuk dibuat suatu produk sehingga menghasilkan nilai, ya tentu nggak ada fungsi dasar dari bisnis itu, ya nggak? Kemudian kedua, merubah bahan mentah menjadi produk. Nah, tadi yang seperti Ibu jelaskan contoh-contohnya tadi ya. Kemudian menyalurkan barang ke tangan konsumen. Ya, jelas bisnis itu fungsi tujuannya itu adalah untuk menyalurkan barang yang sudah bernilai tadi ya, yang awalnya mentah jadi bermanfaat, disalurkanlah ke masyarakat. Kalau masyarakatnya tertarik, dibeli, dapatlah laba keuntungan. Nah, itulah fungsi dasar dari bisnis tadi ya. Nah, selain fungsi, bisnis juga mempunyai tujuan, tentu mempunyai tujuan. Apa aja tujuannya? Yang pertama, memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Ya, kita tidak terlepaslah dari kebutuhan sangan, pangan, dan papan. Pasti eh, ini menjadi tujuan dasar bisnis tersebut, karena manusia tidak terlepas dari tiga item tadi, ya. Kemudian memperoleh keuntungan sehingga mereka berani memikul resiko menanam modal dalam kegiatan bisnis. Jadi nggak semua manusia itu punya mental bisnis, Ananda semuanya. Kenapa? Ada karena bisnis ini dia harus berani beresiko, mengambil resiko. Apa contoh salah satu mengambil resikonya? Dia harus berani mengeluarkan modal walaupun bayang-bayang ke depan itu tidak jelas apakah untung ataukah rugi.
Yang jelas dia harus berani ambil resiko untuk mengeluarkan modal supaya barangnya ini bisa tegak berdiri dulu. Nah, jadi nggak semuanya punya mental mengambil resiko. Makanya orang-orang tuh pada bilang mental pebisnis tuh keren. Kenapa mental pebisnis itu keren? Karena dia bisa mengambil resiko. Coba Ibu tanya ke Ninda Citra, kamu berani nggak ngambil resiko untuk berbisnis? Ini Ninda Citra namanya perempuan, tapi fotonya laki-laki nih. Atau benar atau salah server Ibu nih? Oke. Em, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Ibu mau bertanya nih ke kelas HP-nya 2. dipakai sama Wawan, lupa diganti nama, Bu. Oh, lupa diganti nama. Oke. Oke. Kelas 2D dan 2C ada nggak yang punya bisnis saat ini? Ada yang sudah punya bisnis belum? Belum ada yang punya bisnis ya? Belum, Bu. Nah, ini banyak banget itu di bulan puasa ini orang-orang tuh berjualan takjil. Nah, itu salah satu bisnis tuh. Jadi bisnis itu juga sesuai musiman. Rata-rata kalau bulan puasa ini orang lebih senang bisnis makanan ya kan? Nah, kemudian ya banyak lah sekarang ini orang-orang yang mendadak berbisnis makanan di bulan puasa ini. Kalau kalian keluar sore-sore tuh pasti macet banget tuh karena banyak banget orang jualan makanan ya. Oke, next. Nah, mengapa bisnis ini menjadi penting? Pertama, kita memperoleh keuntungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dulu juga dia seorang saudagar, ya kan, pedagang. Nah, dia secara tidak langsung mengajarkan kepada kita tentang bisnis. Nah, kemudian memenuhi kebutuhan dan juga keinginan manusia. Nah, jadi orang yang berbisnis itu mempunyai peluang untuk menjadi bos di atas usahanya sendiri. Nah, itulah kenapa bisnis itu menjadi penting, ya. Lanjut. Nah, jadi kesimpulan dari pengertian bisnis tadi adalah bisnis adalah aktivitas individu atau organisasi ya. Nah, kalau organisasi dia tidak terlepas dengan manajemen karena manajemen inilah yang dapat mengorganisir ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kemudian dari aktivitas individu atau organisasi inilah dia dapat menciptakan nilai, create value. Nah, dari menciptakan sebuah nilai inilah dia dapat menciptakan bisnis berupa jasa atau barang ya, create of good and service. Nah, jasa itu apa aja sih bisnis-bisnisnya? Ya bisa kayak ekspedisi ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah memenuhi kebutuhan masi. Kebutuhan masi itu ibu singkat masyarakat ya. Jadi dia dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan memenuhi kebutuhan masyarakat inilah dia dapat memperoleh keuntungan, sehingga memperoleh keuntungan inilah yang tujuan akhirnya adalah bertransaksi. Jadi kegiatan bisnis ini bisa meliputi perdagangan, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, dan juga pemberian informasi. Jadi pemberian informasi itu juga merupakan bisnis. Apa contoh pemberian informasi yang berupa bisnis? Media cetak, ya nggak?
media online, itu kan bisnis tuh. Nah, jadi segala semua yang kita nikmati sekarang baik yang digital maupun yang faktual real di lapangan itu tidak terlepas dari bisnis ya. Nah, selanjutnya perspektif bisnis dari para ahli. Jadi dari semua yang kita pelajari tadi terhadap pengertian bisnis, seyogyanya kita harus tahu nih, apa sih pengertian bisnis dari para ahli filsufnya di bidang bisnis ini. Pertama dari Hughes dan Kapur. Nah, mereka mengatakan bahwa bisnis suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, jadi itu dari Hughes dan Kapur, ya. Kemudian bagaimana menurut Brown dan Petrello? Nah, ini penelitian mereka nih. Dari penelitian mereka mengemukakan bahwa bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, jadi clue-nya tadi sudah bisa kalian mengerti ya tentang bisnis itu apa sih? Nah, ya. Nah, bagaimana sih sejarah perkembangan bisnis ini? Nah, kegiatan bisnis ini terbatas pada bidang yang sangat kecil. Jadi sebelum majunya ilmu pengetahuan teknologi ini, kegiatan bisnis ini kecil-kecilan. Kecil-kecilannya itu apa? Ya, katakanlah berdagang kebutuhan rumah tangga ya, sektor rumah tangga kecil gitu ya, warungan gitu. Kemudian jual makanan. Nah, kemudian terjadilah revolusi industri. Jadi revolusi industri itulah yang membuat bidang bisnis ini semakin marah, semakin terorganisir dengan manajemen ya, karena adanya revolusi ya, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi ini sehingga bisnis ini makin masif dan berkembang ya. Kemudian muncullah penggunaan teknologi dan tenaga kerja yang menerima upah. Jadi dari bisnis yang kecil-kecilan itu ya manusia makin berpikir efisiensi, kemudian nilai jual gunanya, manfaatnya oleh masyarakat. Nah, kemudian dia memikirkan bagaimana menciptakan suatu nilai dari sebuah barang ini harus punya SDM. SDM itu berupa tenaga kerja yang bagus dan berkualitas sehingga dia bisa menerima upah yang layak. Nah, kemudian ekonomi bertambah pesat dan muncul kegiatan perdagangan. Nah, jadi kegiatan bisnis ini makin makin maju dan berkembang sesuai dengan revolusi industri kemajuan ilmu pengetahuan teknologi ini. Itulah sejarah dari perkembangan bisnis. Nah, bisnis dan daya tariknya. Nah, ternyata bisnis ini makin digemari oleh masyarakat saat ini. Tidak terbatas dari latar belakang pendidikan. Yang tamat SD pun juga sangat tertarik dengan bisnis. Kenapa? Karena pertama, dia ada peluang menjadi bos untuk usahanya sendiri. Kemudian, bisnis ketika berhasil, dia menjadi daya tarik bagi orang lain untuk menekuni profesi ini. Nah, makanya eh, manusia yang melakukan kegiatan bisnis ini ketika berhasil ya, dia menjadi banyak mendapat keuntungan ya, menjadi modalnya itu balik bahkan bisa lebih sehingga dia makin tertarik untuk menekuni profesi bisnis ini. Nah, itulah daya tarik dari bisnis ini. Nah, apa sih
contoh-contoh klasifikasi pembagian bisnis ini ya. Pertama dari bidang pertanian. Apa contoh bidang pertanian itu? Komoditas beras, komoditas pangan ya, beras yang kalian nikmati itu tidak lepas dari kegiatan pelaku bisnis. Nah, dan juga manajemennya karena dia kerja tim. Beras, kemudian apa lagi ya? Jagung, eh, kemudian manufaktur, konstruksi, bangunan ya. Nah, bangunan itu juga tidak terlepas dari unsur bisnis. Kemudian apa lagi? Perdagangan besar dan kecil ya seperti tadi sektor kecil misalnya kayak di bulan Ramadan ini berjualan takjil ya. Kemudian apa lagi? Apa? Ada yang bisa kasih contoh nggak perdagangan kecil itu apa bisnisnya? Coba Triwahyu Nugroho, coba apa kira-kira? Menurut saya pedagang yang kecil seperti eh, berjualan kue, Bu. Nah, itu sudah tadi yang berjualan takjil. Mungkin cuman itu sih yang saya kepikiran gitu. Oke, ada yang bisa kasih contoh nggak selain berjualan kue, perdagangan kecil ini? Izin Bu, menjawab Bu. Ya, silakan. Mungkin Bu, ketika apa Bu, bulan puasa ini Bu, di lapangan-lapangan lari itu Bu, banyak sekarang ini yang menjual jasa foto Bu. Jasa foto. Iya, Iya. masuk itu. Mm. Nah, bagus. Jadi itu lumayan itu Bu, satu foto itu bisa sekisaran 10.000 ke atas itu Bu. Nah, itu merupakan salah satu contoh sektor kecil dari bisnis, ya. Nah, kalau yang besar, saya rasa udah banyak yang tahu lah ya, perdagangan besar itu apa. Kalian bisa lihat di mall-mall tuh udah banyak banget tuh perdagangan besar ya. Nah, kemudian lanjut nih transportasi dan komunikasi. Nah, transportasi tuh juga banyak banget tuh, baik yang online maupun yang offline. Ojek pun bisa jadi bisnis. Nah, kalian nongkrong di pangkalan ojek tuh jadi tukang ojek tuh udah bisnis kecil-kecilan itu di bagian transportasi. Nah, tapi kalau yang sektor manajemen, yang punya organisasi, nah itu Maxim, Shopee, Shopee Food ya, transportasi ya. Kemudian Gojek, GoFood, ya, Grab, kebalik-kebalik ya, Maxim ya dengan berbagai tawaran-tawaran tertentu. Nah, contoh nih kalau Maxim tuh kayaknya lebih murah ya. Ibu pernah menggunakan jasa Maxim tuh lebih murah dibanding Grab, tapi menurut Ibu ada keunggulan masing-masing sih. Kalau Maxim itu dia murah, tapi rata-rata tuh jarang Ibu pakai AC di mobilnya. Tapi kalau Grab itu harganya ya standar, masuk akal sih. Tapi ya mobilnya enak gitu, nyaman. Ada uang, ada rupa ternyata ya. Nah, itulah bisnis. Beda wadah, beda tawarannya. Nah, jadi masyarakat yang memilih dan menyesuaikan. Kemudian next, finansial, asuransi, dan real estate. Kalian pasti dong sering banget dapet tawaran dari telepon, asuransi ya, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, finansial juga. Itu sama-sama mereka berlomba-lomba, baik yang BPJS ya, maupun asuransi swasta seperti katakanlah BNI Life ya. Nah, itu asuransi. Nah, mereka itu tujuannya adalah untuk bisnis di bidang asuransi. Real estate pun juga dari rumah perumahan. Pasti dong kalian tahu nih perumahan-perumahan tuh lagi marak, lagi masif banget berdiri di sini ya. Di kota-kota pasti sering banget dapat tawaran beli tanah ini, dapat bonus ini. Nah, itu bisnis ya.
Finansial, bank ya. Kalian pilih bank apa? Nah, banyak banget bank yang beredar ya. Tinggal kita milih mau bank apa. Nah, persaingan bank antar bank itulah yang membuat beda-beda keuntungan dan kelebihannya, kelebihan banknya ya, yang masyarakat pilih, yang masyarakat akan gunakan. Nah, itu bisnis finansial. Kemudian jasa ya, udah banyak banget lah jasa ekspedisi ya. Apalagi sekarang yang online-online ini TikTok. Nah, jasa ekspedisi dari kita belanja online ya, GNT ya. Kemudian apa lagi tuh yang beda tuh Sub Express ya, banyak banget lah jasa ya. Nggak hanya jasa dari ekspedisi aja, jasa makanan tuh juga ada, banyak lah ya. Pemerintah, nah, itu juga sama. Nah, tentu dalam melakukan usaha bisnis ini ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Nah, pertama, produktivitas. Memperbaharui mesin, mengembangkan research and development. Kalian tahu nggak, dalam satu bisnis, pelaku bisnis, katakanlah misalnya bank ya, bank. Nah, bank ini, dia kalau, kan bank ini nggak hanya satu aja, tapi banyak juga. Bank Mandiri, BNI ya, bahkan Bank Commonwealth, UOB Bank. Nah, itu kan mereka harus bersaing tuh, harus memperbaharui apa aja yang membuat masyarakat itu tertarik dan mudah untuk bertransaksi. Nah, tentu mereka harus mengembangkan penelitian secara Apa wifi? Apa research. wifi tidak ada bisa. Bisa tidak? Oh, ada yang bocor nih suaranya nih. Nah, tentu mereka harus mengembangkan research dan selalu belajar. Nah, sehingga masyarakat tetap bertahan untuk memilih menggunakan bank apa, sehingga mereka mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian memperbaharui mesin tentu. Katakanlah misalnya kayak bisnis restoran. Kalian tahu nggak yang di samping UIN Telanai itu kan ada makanan Wong Solo nggak? Wong Solo atau apa tuh? Tahu nggak yang UIN Telanai itu? Alah, apa namanya tuh? Makanan. Ada yang ingat nggak nama judul restorannya tuh? Iya, Bu, Wong Solo namanya. Apa? Iya, Wong Solo namanya. Wong Solo ya? Iya, Bu. Sambal lalap. Hey, Wong Solo itu di ini Iya, loh, sama. yang di sebelah Bang Sembilan Jambi, sambal lalap yang di sebelah UIN Telanai. Itu Astagfirullah. secara produktivitas mereka itu kurang sebenarnya. Kenapa? Karena dari saya sekolah sampai saya udah jadi dosen, itu masih aja pakai tempat duduk plastik. Ya enggak? Enggak pernah yang diganti tempat duduknya. Nah, itu secara produktivitas itu mereka kurang bisa bersaing dari fasilitas. Tapi menjadi kenapa selalu rame ya karena mereka berdasarkan harga itu nggak mahal gitu ya. Kemudian rasanya pun juga enak. Nah, jadi kalau dari segi fasilitas itu ya kurang layak lah kalau nggak diperbaharui. Soalnya dari saya kecil masih plastik aja itu tempat duduknya. Jadi kita harus bisa memperbaharui bisnis kita. Katakanlah misalnya jilbab nih yang saya pakai ya, pola jilbab. Nah, kalau misalnya kan dulu model jilbab anak pesantren kan gini nggak sih? Nah, kemudian produktivitasnya makin berkembang. Ada yang modelnya tuh lebih praktis, instan ya, tidak perlu pakai pentul. Nah, itu produktivitas yang dinamakan itulah kita harus produknya tuh harus berkembang. Nah, tentu dalam perkembangan itu dia harus belajar. Kita harus sebagai pebisnis kita harus belajar terus. Makanya kita harus mengembangkan ide. Ide itulah yang mahal dibeli, dijualnya guys. Kenapa? Karena
kalau kita tidak punya ide, maka modelnya tuh sama aja tuh, baik model baju, model makanan, tapi ketika kita punya ide yang brilian, nah, ide itulah yang menjadi mahal karena itu menjadi ciri khas. Nah, makanya ide itu didapat dari pengetahuan, baca, ya. Makanya mengembangkan research and development. Contoh lagi, misalnya nih, Ibu mau berbicara tentang segi fast fashion. Kalian tahu fast fashion nggak? Brand fashion yang dijual dengan cepat, modelnya tuh cepat. Contohnya, contoh brand fast fashion itu seperti Zara, kemudian Uniqlo, Forever 21, yang di mall-mall itu loh, The Executive. Itu kan sebetulnya mereka itu brandnya fast fashion namanya. Nah, fast fashion ini ternyata nggak baik. Kenapa nggak baik? Karena ternyata mereka itu selain menciptakan limbah pakaian, seyogianya manusia itu dalam setahun dia cukup membeli pakaian itu 4 model aja. Tapi brand fast fashion ini dalam 1 minggu bisa menciptakan model baju tuh yang beda-beda. Sehingga masyarakat itu menjadi cepat untuk membeli pakaian itu. Nah, ketika masyarakat tuh cepat membeli pakaian, ujung-ujungnya itu menjadi sebuah limbah, ya kan? Nah, tapi nggak hanya itu saja keburukan dari fast fashion itu. Apa keburukan yang lainnya yang berkaitan dengan research and development ini? Ternyata perancang-perancang fashion designer yang memamerkan pakaiannya di ajang Fashion Week, tahu Fashion Week kan? Nah, brand fast fashion ini dia meniru pakaian ide-ide dari fashion designer ini. Nah, ketika dia meniru, dijualnya di brand mereka. Secepat itu, karena mereka harus menghasilkan model-model baju tuh dengan cepat. Yang rugi siapa? Fashion designernya dong. Kenapa rugi? Karena dalam menciptakan sebuah baju, ide, itu mereka mencari, belajar, mempelajari pola, mengembangkan research, penelitian, dan lain-lain untuk menciptakan sebuah corak dan model baju, itu membutuhkan banyak waktu dan biaya. Tapi brand fast fashion itu dengan secepat itu melakukan plagiasi terhadap pola dan model baju yang telah dicari secara lebih dalam oleh fashion designer ini. Nah, itu salah satu bentuk dilematis ya dari bisnis. Jadi bisnis itu nggak semuanya tuh bagus, tapi ada bisnis-bisnis yang dikatakan itu eh, menguntungkan diri sendiri tapi merugikan orang lain. Jadi jangan sampai kita menjadi bagian dari bisnis yang merugikan orang lain tersebut. Oke? Nah, itu cukup dipahami terkait fast fashion ya. Kemudian next kualitas. Nah, kalau kita jual eh, barang nilainya itu kualitasnya jelek, tentu kita pertama nggak akan bisa bersaing dengan pasar-pasar yang menjual produk yang sama. Nah, seperti brand fast fashion tadi, seperti The Executive ya, kemudian Zara, Uniqlo, itu percaya deh, kalian beli baju tuh sekitar 400-500. Kalau dicuci terus-menerus, itu pasti akan jelek bajunya, yakin deh. Nah, jadi secara kualitas dia lemah. Namun kalau kita beli brand baju yang katakanlah yang kualitasnya oke, yang bagus, itu pasti pemakaiannya lama dan kita mempunyai pelanggan tetap untuk membeli barang kita itu. Makanan pun juga sama.
kualitasnya juga harus bagus ya. Jangan ada racun sianida ya. Nah, jadi makanan pun juga kualitasnya harus bagus. Kemudian dari jasa pun juga bisnis jasa. Kalian ngesel nggak? Nyes, apa? Kesel nggak sih kalau misalnya kalian beli sabun ya, sabun secara online, tapi ekspedisinya tuh suka ngasih barang ke kita itu sabunnya udah pecah belah. Apa sih nyebelin kan? Tentu dia harus berkualitas dalam menyediakan bisnisnya. Next, pasar global. Nah, pasar global ini seperti eh, tantangan kebudayaan, lingkungan, tanggung jawab sosial, etika, teknologi, dan lain-lain. Jadi pasar global itu maksudnya adalah secara menyeluruh ya, secara holistik. Bagaimana kita dapat melihat aspek keberlangsungannya. Karena nggak lepas dari lingkungan, ya nggak? Contoh, ketika kalian berbelanja, katakanlah misalnya menggunakan plastik, pasti ini menjadi sebuah tantangan untuk lingkungan kita. Kenapa? Karena plastik itu kan merupakan limbah yang sulit diuraikan oleh tanah, benar nggak? Nah, makanya orang sekarang banyak pakai goodie bag yang bisa dipakai secara terus-menerus. Nah, atau kalau nggak ada plastik yang bahan dasarnya itu mudah terurai. Coba kalian kalau beli makanan di Saimen, nah itu plastiknya tuh beda. Dia mudah terurai oleh tanah. Tentu itu menjadi sebuah tantangan. Nah, kalau nggak salah di pertemuan pertama Ibu sudah jelaskan tentang 3P ya, planet, profit, dan people di dalam sebuah perusahaan. Dan segala macamnya. Oke? Nah, next. Masih banyak ya nih. Oke. Hubungan langsung dan tidak langsung dalam sistem perusahaan. Nah, jadi pertama, sumber-sumber ekonomi. Nah, jadi dalam sebuah bisnis ini tentu kita harus melihat hubungannya, baik yang langsung maupun tidak langsung di dalam sistem perusahaan ini. Pertama, sumber-sumber ekonomi, alam atau bahan baku ya, manusia atau tenaga kerja, uang atau modal, dan itu metode. Nah, jadi sumber-sumber ekonomi ini kita harus melihat bahan bakunya ya, bahan yang ada di dalam lingkungan kita. Kemudian manusia sebagai pelakunya. Lalu bagaimana uang atau modalnya. Nah, itu merupakan sumber-sumber dari ekonominya. Kemudian selanjutnya kegiatan perusahaan. Kegiatannya itu kegiatan perusahaannya itu seperti apa? Produksi ya, pengelolaan dana, pemasaran, kemudian manajemennya. Personalia itu artinya manajemennya. Jadi kegiatan perusahaan itulah ketika sumber ekonomi ini sudah oke, SDM bagus, berkualitas, kemudian barangnya itu sudah mempunyai nilai ya, yang tersedia dari alam, kemudian bagaimana penentuan tentang uang dan modalnya. Nah, tentu ini harus setelah sumber-sumber ekonomi ini sudah oke, maka penyalurannya itu dari kegiatan si perusahaan ini. Bagaimana produksinya, pengelolaan dananya, pemasarannya, manajemennya ya. Yang tujuannya untuk apa? Tujuannya itu adalah untuk mendapat keuntungan, kesejahteraan anggota, kesejahteraan masyarakat yang membeli, dan juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran. Nah, itulah hubungan langsung dan tidak langsung bisnis dalam sistem perusahaan. Nah, oke, kita sudah di akhir materi ya. Jadi kesimpulannya ini Ibu mau nanya ke Ananda semua, perwakilan 3 orang. Dari penjelasan Ibu tadi, coba perwakilan 2D. 2D.
Hmm, Rasha Silvananda ya. Ya, Bu. Ya, Rasha dari kelas apa? Kelas 2 deh, Bu. Apa? Dari kelas 2 deh, Bu. 2D. Coba kesimpulan apa yang Rasha dapatkan dari materi kita tadi? Em, kita bisa dapat mengetahui tentang eh, bisnis itu bisa dari eh, bisnis kecil, bisnis besar, terus tuh em, hmm, hmm, Terus, Bu. apa lagi? Hmm, Udah, kita bisa mendapatkan keuntungan dari bisnis besar dan kecil tadi ya, Rasya ya. iya, Bu. Oke, terima kasih. Coba, Om, ini kalau Ibu nggak pakai PowerPoint ini kecil-kecil muka kalian nih, jadi Ibu nggak bisa baca, Ibu tutup aja ya. Farid Ja'far nih, oh Farid nih, Kosma nih. Nah, Farid Kosma 2C ya? 2C ya? Dua D Oh, oh, oke, coba. Farid, apa kesimpulan yang bisa kamu dapatkan dari materi ini? dari materi tadi. Menurut pendapat kami, Bu, Ya, eh, saya mengetahui cara mengelola bisnis dari bisnis kecil maupun besar. Dan terus? juga tahu cara membedakan yang dari seperti Ibu bilang tadi ya, Bu, yang kayak kualitas baju itu, Bu. Mm-mm. Semakin banyak kita beli kayak semakin tidak berguna juga, tidak terpakai ya, Ra. Akan menjadi limbah ya kan, Bu. Ya, Nah, itulah, Bu, pelajaran oke. yang saya Ada dapat. lagi? Oke, cukup berarti ya. Baik, terima kasih Farid. Em, Layasi coba, Layasi. Perwakilan Kosma 2C. Benar nggak, Ibu? Baru Ya, coba kesimpulan apa yang kamu dapatkan dari materi Ibu tadi? izin menjawab, Bu. Ya, Mungkin kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang Ibu sampaikan tadi, bisnis itu bisa menciptakan lapangan kerja dan yes. juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Bu. Baik itu pangan, sandang maupun papan, Bu. Kemudian juga bisnis itu eh, sangat berpengaruh di kehidupan kita, Bu, karena dengan bisnis bisa meningkatkan ekonomi kita, Bu. Ya, bagus. Oke, ada yang mau bonus nih, bonus track ya? Ada yang mau menyimpulkan? Tidak ditunjuk? Ada yang bersedia mau menyimpulkan sebagai penutup? Nggak apa-apa, nggak usah takut-takut. Online juga. Ini on, yang off kamera ini pada kemana nih? Kalau nggak di pertemuan awal Ibu sudah jelaskan ya, walau online tetap on kamera dan namanya harus ditulis dengan nama pribadi. Jadi yang pengguna Zoom tak diketahui dan segala macam yang namanya nyasar ya harus diubah.
Oke, ada lagi yang mau ada lagi. Ada yang mau menyimpulkan nggak? Baik, Bu. Izin saya ingin menyimpulkan sedikit. Ya, silakan Aulia. Menurut saya dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, kita dapat mengetahui beberapa klasifikasi dari bisnis. Pembagian bisnis itu seperti apa. Lalu bagaimana kita meningkatkan efisiensi kita dalam berbisnis. Dan em, keuntungan kita dari berbisnis ternyata bisnis itu ada yang Hmm. em, menguntungkan satu pihak dan Ya, memberikan kerugian bagi konsumen itu juga ada. ya, benar Aulia. Jadi, kenapa Ibu menyimpulkan, apa namanya, menanyakan kesimpulan yang telah Ibu sampaikan materinya ke kalian ini supaya Ibu tahu bahwa bagaimana yang kalian tangkap dengan materi Ibu ini yang Ibu sampaikan, Ibu tahu eh, ternyata yang Ibu sampaikan ini insya Allah sudah tersampaikan dengan baik dan diterima baik oleh kalian semuanya ya. Oke, jadi yang kalian simpulkan itu nggak ada yang salah dan benar. Jadi menanggapi dengan bisnis, nah, kesimpulan dari bisnis itu yang Ibu bisa sampaikan, yang Ibu bisa simpulkan adalah bisnis itu merupakan suatu barang yang mentah diolah menjadi sebuah nilai untuk memenuhi kegiatan sangan, pangan, dan papan manusia. Bisnis yang baik itu adalah yang dapat bermanfaat oleh masyarakat, yang bisa mendapatkan keuntungan laba bagi si pebisnis, walaupun harus menerima resiko. Karena bisnis itu ya harus mengeluarkan modal. Nah, kemudian selanjutnya kita harus menjadi manusia yang idealis. Nah, manusia yang idealis itu manusia yang seperti apa? Manusia yang harus berdiri di atas keadilan dan kejujuran. Kenapa seperti itu? Karena banyak banget di luaran sana itu orang yang ingin menguntungkan diri sendiri, tapi merugikan aspek kehidupan. Contohnya apa? Sekarang ada namanya dari yang brand fast fashion tadi yang ibu bisa yang ibu sudah jelaskan ke kalian. Nah, itu kan merugikan dari fashion designer yang sudah belajar meneliti untuk menciptakan suatu produk itu dengan bagus dan berkualitas, tapi ditiru begitu aja. Kemudian kedua, kita menanggapi dengan karena ibu orang lingkungan ya. Di bulan lalu kita sudah kehilangan harimau di daerah Rokan Hulu di Provinsi Riau. Itu harimaunya terjerat babi ya. Jadi itu sebenarnya jerat babi tapi kena ke harimau sehingga dia mati. Kemudian oknum-oknum pelaku mengambil kulitnya, mengkuliti harimau ini. Nah, sehingga ditanya sama BKSDA dan polisi, apa motif kamu untuk mengambil kulit harimau ini? Ternyata motifnya adalah dia ingin menjual kulit harimau itu. Kalau menjual bagian-bagian satwa yang dilindungi itu kan sudah market gelap. Nah, apa yang terjadi? Ya tentu dia akan mendapat keuntungan dari menjual itu. Tapi alam dirugikan. Kenapa? Karena hutan yang bagus itu adalah hutan yang baik itu adalah ada keberlangsungan hidup satwa di dalam hutan itu. Jadi peran-peran satwa seperti orang utan, gajah, harimau itu peran mereka, kehidupan mereka itu adalah menyelamatkan hutan. Contohnya apa? Gajah misalnya, gajah Sumatera, mereka jalan berkelompok.
Kemudian mereka makan biji-bijian yang ada di atas pohon yang ada di hutan, kemudian mereka pup. Pupnya itulah yang dapat menyuburkan tanah di hutan. Kemudian harimau. Harimau itu perannya sangat penting untuk keberlangsungan hutan. Kenapa seperti itu? Karena dia menduduki rantai makanan pertama. Kalau misalnya nggak ada harimau, tentu laju pertumbuhan hewan karnivora itu akan banyak di hutan. Dan ya tentu akan dapat tidak seimbang fungsi hutan itu. Kalau misalnya babi hutan sangat masif hidup di dalam hutan, ya tentu kalau nggak ada harimau, ya laju pertumbuhan babi hutan akan banyak banget. Kemudian kebun-kebun masyarakat akan ludes dimakan, dirusak oleh si babi hutan. Jadi fungsi dari satwa yang dilindungi ini, fungsinya adalah untuk membuat hutan itu fungsinya sesuai dengan alam. Nah, manusia membutuhkan hutan, ya enggak? Kalau manusia itu membutuhkan hutan untuk sumber oksigen, sumber kehidupan, untuk generasi anak cucu kita ke depannya. Nah, kalau misalnya bisnis yang gelap itu dilakukan seperti memperdagangkan ilegal satwa yang dilindungi, kemudian merusak habitatnya seperti menebang pohon secara tidak tebang pilih, ya itu yang untung si oknum tadi, tapi yang rugi adalah kita sebagai masyarakat. Bisa dimengerti ya? Jadi harus menjadi manusia yang idealis, bertegak di atas kejujuran dan keadilan. Jadi bisnis itu bisa untung dari berbagai aspek. Nah, oke. Bulan puasa nih Bu, lumayan kering, cuap-cuap. Udah berapa jam Ibu cuap-cuap ini? Tadi kita mulai 1:30 ya, sekarang sudah 2:30. Oke, ada yang mau ditanya nggak terkait pengantar bisnis dan ruang lingkupnya ini? Izin bertanya, Bu. Siapa nih yang bertanya nih? Oh, oke, Ini Triwahyu. Nugroho. Ya. Ya, silakan. Bagaimana sih cara menciptakan mental bisnis, Bu? Khususnya seperti saya ini ragu untuk terjun ke dunia bisnis karena takut gagal. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus. Kita menciptakan, bagaimana cara menciptakan mental bisnis? Ya, pertama, kita harus punya skill. Nah, punya skill itu apa? Contohnya, apa yang kita hobiin? Apa yang kita minati? Contohnya, kita punya skill masak, ya enggak? Nah, kita harus tahu dulu skill kita itu apa. Apa kelebihan kita? Nah, ketika kita tahu nih, misalnya salah satunya kelebihan kita adalah berwirausaha dalam bidang memasak. Nah, tentu kita coba-coba dulu nih, mengeluarkan modal yang kecil dulu. Nah, itu makanya sektor bisnis yang kecil dulu. Nah, misalnya kita mau open PO makanan tertentu, misalnya kan. Nah, ini misalnya kita pengen bisnis kuliner. Nah, kita buat kita buat dulu pesanan di kerabat terdekat dulu, misalnya temen, ya enggak? Atau keluarga, ada yang mau open PO makanan kue kering enggak? Nah, nanti kita minta review dari si pemesan. Kalau reviewnya katanya enak, bagus, nah kita pelajari terus skill kita itu. Jadi kita harus tahu dulu nih kelebihan kita itu apa. Nah, jadi kalau kita percaya diri, kemudian kita belajar terus, kita kenali diri kita, ya. Nah, insya Allah mental pebisnis itu akan datang ke kita. Banyak banget sekarang kok modal kecil dapat keuntungannya itu gede. Yang penting, yang pertama itu apa? Kita punya skill dulu. Kita harus kenali diri kita. Kemampuan kita itu apa? Ya, oke, itu jawaban dari Ibu ya. Wahyu, Ibu panggil Wahyu ya. Ya, Bu.
Ya, Wahyu dari Dua c Bu. 2C. Oke. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Oke, barangkali di sini kita sambil sharing-sharing aja. Ada yang sudah punya bisnis kecil-kecilan belum? Intinya ketika kita tahu bisnis ya, ketika kita sudah dapat nih keuntungannya, nah itu menjadi daya tarik sendiri untuk si pebisnis itu. Makanya kita harus tahu dulu skill kita itu apa ya, dan segala macamnya. Oke, ada yang mau ditanya terkait materi ruang lingkup bisnis tadi? Kalau nggak ada, ya kita tutuplah perkuliahan kita ini. Sebelumnya Ibu mau tanya, Ibu sudah share RPS belum ya ke kalian? Belum, Ibu, belum. Oh, belum. Oke. Nanti setelah kuliah ini Ibu akan share RPS. Nanti em, kayaknya Ibu sudah kasih tugas ke kalian ya, bagiin teman kelompok nanti di-share di WA group. Nah, itu jangan lupa nanti di-share kelompok. Nah, karena minggu depan itu sudah maju kelompok pertama, ya. Oke. Berarti nggak ada lagi yang mau ditanya ya, cuma Wahyu aja tadi ya. Oke, kalau nggak ada, kita foto dulu sebagai absen. Bentar. Oke, pasang ekspresi terbaiknya ya. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Baiklah, Ibu cukupkan perkuliahan kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sharing tadi ke kalian bisa kalian terima dan kalian pahami ya bahwa dalam kehidupan ini kita tidak terlepas dengan bisnis. Nah, jadi bisnis itu kita harus pahami. Nah, karena dari sebuah bisnis inilah kita dapat memperoleh laba keuntungan sehingga ini menjadi daya tarik tersendiri untuk pebisnis. Jadi kita harus punya mental pebisnis dari sejak dini. Jadi kita harus tahu, kita harus mengenali apa skill kita. Yang jelas kita harus berjujur. Kejujuran itu adalah keutamaan untuk melengkapi kebutuhan sandang, pangan, papan manusia. Baik, itu saja perkuliahan Ibu untuk materi bisnis dan ruang lingkupnya. Mohon maaf kalau ada salah dan kata dari Ibu ya, yang barangkali mungkin menyinggung Ananda semuanya. Ibu akhiri perkuliahan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh.